Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Vinol Kacahyadi dengan NIM 211054226 mempersembahkan rencana penelitian saya yang berjudul Dampak Kebijakan Carbon Trading dan Carbon Tax terhadap emisi CO2 dan variabel makroekonomi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Bintang Rizky SE MSI. Menurut penelitian terdahulu, Y.J. Zhang et al. Pada tahun 2020, salah satu tantangan besar yang dihadapi umat manusia dalam kelangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan masyarakat adalah perubahan iklim global. Dan menurut penelitian Ludena et al. Pada tahun 2015, gas rumah kaca yang berlebihan menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan iklim. Badan Meteorologi Dunia pada tahun 2019 mengungkapkan suhu rata-rata global pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius dibandingkan sebelum industrialisasi. Pemanasan laut dan 2 tahap pencairan gletser telah menyebabkan kenaikan permukaan laut, banjir, kekeringan, dan angin topan. Perman pada tahun 2003 mengungkapkan ada 2 cara mengontrol polusi, yaitu dari segi pendekatan harga dan segi pendekatan kuota. Di mana pendekatan harga yaitu perusahaan akan membayar sejumlah biaya atas emisi yang dihasilkan, sedangkan pendekatan kuota perusahaan akan membatasi jumlah emisi karbon yang dihasilkan akibat produksi. Berdasarkan penelitian terdahulu, mekanisme yang sering digunakan adalah mekanisme harga, karena diharapkan mampu menurunkan emisi dan menambah pendapatan negara. Yaitu menurut penelitian Lin dan Jia pada tahun 2020, Liu et al. Pada tahun 2021, Tu et al. Pada tahun 2022, dan Ye Zhang et al. Pada tahun 2020. Kebijakan emisi pendekatan harga yang sering digunakan oleh beberapa negara adalah pajak karbon atau carbon tax, dan perdagangan karbon atau carbon trading seperti emission trading system atau ETS yang ada pada penelitian terdahulu yaitu Ermolieva et al. Pada tahun 2010 dan Stavins pada tahun 2022. Dalam implikasinya, pengontrolan polusi sudah ditetapkan oleh United National Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, yaitu berupa kebijakan Kyoto Protocol pada tahun 1997. Namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan pajak karbon berpengaruh positif terhadap GDP, namun ada juga penelitian yang mengatakan bahwa pajak karbon berpengaruh negatif terhadap GDP. Begitu juga dengan perdagangan karbon, dianggap efektif mengurangi emisi dan mengembangkan ekonomi, namun dapat meningkatkan biaya dan membatasi pertumbuhan pasar karbon. Pada gambar menunjukkan bahwa belum semua negara menerapkan kebijakan pajak karbon di dunia pada tahun 2022. Warna biru menunjukkan negara menerapkan pajak karbon, dan warna hijau negara menerapkan perdagangan karbon, atau carbon trading berupa ETS atau Emission Trading System. Terlihat banyak negara Eropa, Amerika, dan Cina telah menerapkan kebijakan pengurangan polusi, sementara negara ASEAN hanya Singapura yang menerapkan. Negara lainnya masih mempertimbangkannya. Indonesia sendiri mulai menerapkan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon pada tahun 2023. Penelitian dari Jung dan Song pada tahun 2023 menunjukkan bahwa negara yang menerapkan carbon trading hanya berdampak kepada negara maju yang memiliki sifat kurva Kuznets environment. Kuznets environment yaitu kondisi di mana negara yang semakin banyak pendapatan akan semakin tinggi emisi CO2-nya, tetapi pada suatu titik akan menurunkan CO2. Sedangkan negara maju yang tidak memiliki sifat kurva Kuznets environment, carbon trading tidak signifikan dalam pengurangan emisi. Pada gambar menunjukkan bahwa hal menarik terjadi pada pergeseran kurva lingkungan Kuznets atau environment Kuznets kurva ASEAN. Terlihat bahwa adanya pergerakan positif di mana pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga meningkatkan emisi CO2. Namun 10 negara ASEAN tidak ada yang menunjukkan kurva U terbalik. Adapun rumusan masalah dari penelitian, yang pertama, apakah terdapat perbedaan pengaruh negara yang menetapkan pajak karbon dengan negara ASEAN yang menetapkan dan tidak menetapkan pajak karbon terhadap emisi karbon dan faktor makroekonomi berupa GDP, inflasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh negara yang menetapkan perdagangan karbon dengan negara ASEAN yang menetapkan dan tidak menetapkan perdagangan karbon
terhadap emisi karbon dan faktor makroekonomi berupa GDP, inflasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan jangka panjang GDP terhadap emisi karbon CO2 melalui mode kurva Kuznets bagi negara yang menetapkan dan tidak menetapkan kebijakan pengontrolan polusi berupa emisi karbon CO2. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh negara yang menetapkan pajak karbon dengan negara ASEAN yang menetapkan dan tidak menetapkan pajak karbon terhadap emisi karbon dan faktor makroekonomi berupa GDP, inflasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Dan yang kedua, menganalisis perbedaan pengaruh negara yang menetapkan perdagangan karbon dengan negara ASEAN yang menetapkan dan tidak menetapkan perdagangan karbon terhadap emisi karbon dan faktor makroekonomi berupa GDP, inflasi, ekspor, impor, dan konsumsi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis hubungan jangka panjang GDP terhadap emisi karbon CO2 melalui mode kurva Kuznets bagi negara yang menetapkan dan tidak menetapkan kebijakan pengontrolan polusi atau emisi CO2. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk pemerintah, riset ini membantu untuk bahan kajian bagaimana dampak penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon. Bagi perusahaan, membentuk perusahaan menyadari pentingnya kebijakan pengontrolan polusi untuk mengurangi dampak eksternalitas negatif yang dihasilkan kepada lingkungan. Dan untuk masyarakat, pentingnya lingkungan dan dampak yang dirasakan dari pendapatan pajak atau perdagangan karbon. Dan yang terakhir, bagi ilmuwan sebagai tambahan kajian ilmu ekonomi, khususnya ekonomi makro dan mikro, ekonomi internasional, ekonomi sumber daya alam, melalui pendekatan dan metode yang digunakan, terutama tentang model implementasi kebijakan pengontrolan polusi berupa pajak karbon dan perdagangan karbon pada lingkungan dan variabel makroekonomi. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ialah mengenai dampak kebijakan perdagangan karbon dan pajak karbon terhadap emisi CO2 dan variabel makroekonomi pada tahun 2005 sampai tahun 2020 dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu ekonomi yang difokuskan pada dampak kebijakan terhadap variabel ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Word. Sekian dari bab 1 rencana penelitian saya ucapkan terima kasih. Kajian pustaka. Pertama, emisi CO2. Menurut Bappenas pada tahun 2014, emisi merujuk pada proses pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer yang dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Gas ini dihasilkan oleh dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme yang memproduksi karbon dioksida atau metana, serta melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi yang memproduksi nitrogen oksida atau N2O. Selanjutnya, eksternalitas. Menurut Gruber pada tahun 2010 menjelaskan bahwa eksternalitas adalah dampak dari tindakan suatu pihak di pasar yang mempengaruhi pihak lain di luar pasar. Dampak ini bisa memberikan keuntungan atau kerugian kepada pihak lain. Jika dampaknya dapat menguntungkan disebut eksternalitas positif, sedangkan jika merugikan disebut eksternalitas negatif. Berikutnya, mekanisme carbon pricing yang diterapkan di dunia. Menurut Aldi dan Stavin pada tahun 2012 menjelaskan bahwa untuk mengurangi emisi karbon, skema terbaik yang dapat digunakan adalah carbon pricing, di mana carbon pricing adalah skema yang mengenakan harga atas setiap emisi karbon yang dihasilkan. Menurut World Bank pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa terdapat dua skema carbon pricing yang umum diterapkan oleh banyak negara di dunia, yaitu Emission Trading System atau ETS yang juga dikenal dengan sistem cap and trade dan pajak karbon atau carbon tax. Selanjutnya, instrumen pengontrolan polusi. Menurut Perman pada tahun 2011 dalam melakukan pemilihan instrumen pengontrolan polusi, maka perlu memenuhi kriteria efektivitas biaya, melihat efek jangka panjang, efisiensi dinamis, insentif, nilai manfaat, ketergantungan, fleksibilitas, biaya ketidakpastian, dan informasi. Selanjutnya, pajak karbon. Menurut Tax Foundation pada tahun 2020, pajak karbon adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap emisi karbon yang dapat merusak lingkungan. Emisi karbon yang dimaksud mencakup gas karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya. Pajak karbon biasanya diberlakukan pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon, baik dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.
Selanjutnya, perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah mekanisme pasar yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara yang efisien secara ekonomi. Dalam sistem ini, negara atau entitas yang berhasil mengurangi emisi karbon di bawah batas yang ditentukan dapat menjual kredit emisi mereka kepada pihak yang melebihi batas tersebut. Next, produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP. GDP pada dasarnya mengukur total pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara menurut Menke pada tahun 2003. Selanjutnya, teori inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi modern yang sangat penting dan terjadi di hampir semua negara di dunia. Secara sederhana, inflasi dapat dipahami sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan keberlanjutan menurut Menke pada tahun 2006. Teori ekspor. Menke pada tahun 2003 menjelaskan bahwa ekspor mencakup barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke negara lain. Teori impor. Secara sederhana, impor merujuk pada barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Menurut Menke pada tahun 2003. Dan selanjutnya, teori konsumsi. Menurut Menke pada tahun 2013, konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Dampak pajak karbon terhadap emisi karbon dan perekonomian. Menurut Lin dan Jia pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa pajak karbon signifikan negatif mengurangi emisi karbon tetapi juga menurunkan GDP. Dan menurut penelitian Tu et al. Pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa pajak karbon selain menurunkan emisi, juga menurunkan output perekonomian seperti GDP, upah konsumsi tenaga kerja, modal investasi, tetapi pajak karbon meningkatkan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, dampak perdagangan karbon terhadap emisi karbon dan perekonomian. Beberapa pakar percaya bahwa perdagangan karbon dapat secara efektif mengurangi emisi. Menurut penelitian Kreti dan Jones pada tahun 2017, dengan Min tahun 2017, Liu et al. Pada tahun 2021, Liu et al. Pada tahun 2020, dan Martin et al. Pada tahun 2016. Namun hal ini akan meningkatkan biaya dan membatasi pertumbuhan pelaku pasar karbon menurut penelitian Hazang et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Carolina Grotera, yang kedua Yizhanghe Wesong, yang ketiga Zheng Getu, yang keempat Haeljung, dan yang kelima Han Nawal. Selanjutnya, perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu menggunakan fit effect model dengan 5 model persamaan, di mana model itu berfokus pada dampak EUY Emission Trading System atau EU ETS terhadap pertumbuhan GDP per kapita real dan pembentukan modal tetap bruto atau growth with capital formation, serta 2 model regresi digunakan untuk pertumbuhan GDP per kapita dan satu lagi untuk GVCV sebagai persentase dari GDP. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan fit effect model dengan 9 model persamaan, di mana model regresi digunakan untuk melihat dampak dari variabel independen berupa carbon tax dan carbon trading terhadap variabel independen berupa emisi CO2, dan variabel makroekonomi seperti GDP, inflasi, ekspor, konsumsi. Variabel yang diteliti juga terdapat perbedaan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dummy untuk EU ETS dan US ETS, serta variabel kontrol seperti pengeluaran pemerintah terhadap GDP, pembentukan populasi, pertumbuhan populasi, dan inflasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dummy untuk kebijakan carbon tax dan carbon trading, serta variabel kontrol seperti populasi, migrasi, luas lahan, dan tenaga kerja. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini. Dan berikut adalah penelitian jenis penelitian. Jenis penelitian adalah deskriptif, kuantitatif, menggunakan data panel model fit effect untuk menganalisis dampak kebijakan carbon trading dan carbon tax terhadap emisi CO2 dan variabel makroekonomi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, di mana data panel model fit effect pada 266 negara dengan rincian ASEAN 11 negara, 26 negara carbon tax, dan 9 negara perdagangan karbon dan emission trading system atau emission trading system, serta 220 negara lainnya yang terdapat di World Bank Data. Berikut adalah data negara yang menggunakan pajak karbon dan perdagangan karbon serta total tahun pelaksanaannya.
Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan 9 model, di mana CO2 adalah karbon dioksida yang dihasilkan. Carbon tax merupakan penerapan pajak karbon, di mana 1 adalah negara yang menerapkan dan 0 negara yang tidak menerapkan. Carbon trading, penerapan perdagangan karbon. ETS 1 sama dengan negara yang menerapkan kebijakan perdagangan karbon, dan 0 merupakan negara yang tidak menerapkan perdagangan karbon. Selanjutnya GDP, Gross Domestic Product, dalam satuan USD. Selanjutnya Y merupakan variabel makroekonomi, ekspor, impor, inflasi, dan konsumsi. Dan LN CO negara, 2I yaitu karbon dioksida yang dihasilkan. Negara dummy yaitu negara yang menunjukkan kurva Kuznets. Ya merupakan negara yang menunjukkan kurva Kuznets dan 0 yang tidak. Selanjutnya T yaitu time series dari tahun 2005 sampai tahun 2020, dan I adalah negara ASEAN 11 dan 26 negara karbon tax dan 9 negara perdagangan karbon serta 110 negara lainnya yang terdapat di World Bank data. Modal dari 1 sampai 4 diharapkan mampu menjawab tujuan riset nomor 1. Selanjutnya modal nomor 5 sampai 8 diharapkan mampu menjawabkan tujuan riset nomor 2, dan modal 9 diharapkan mampu menjawab tujuan riset nomor 3. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.